Pernah nggak sih Anda bayangin sebuah industri bernilai triliunan rupiah yang memproses jutaan produk tiap tahunnya, tapi di fasilitas resminya mereka bahkan nggak punya alat ukur paling dasar, kayak timbangan gitu. Iya, itu terdengar absurd banget kan? Sangat absurd. Dan yang lebih gila lagi, pada satu akhir pekan tertentu, lebih dari 60% total produksi tahunan industri ini sepenuhnya lewat jalur luar, alias nggak nyentuh fasilitas resmi sama sekali. Betul. Kita sering menganggap rantai pasok makanan itu kayak lini pabrik yang rapi dan terukur. Pasti. Padahal, kalau kita lihat data mentahnya, industri daging ini adalah salah satu ekosistem paling liar, digerakkan oleh infrastruktur yang tambal sulam dan, ya, tradisi budaya. Nah, ini bukan skenario film. Ini adalah realitas dari sepotong rendang atau sate kambing yang mungkin sedang Anda makan hari ini. Itulah kenapa di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah dokumen yang awalnya kelihatan kayak buku telepon membosankan. Statistik Pemotongan Ternak 2025. Tepat. Diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Ini tuh kompilasi data dari semua rumah potong hewan atau RPH, pemerintah, swasta, sampai catatan dinas daerah. Misi kita hari ini bukan cuma bacain angka buat Anda, tapi mengekstrak realitas lapangannya. Setuju. Dokumen ini memang tebal banget, ratusan halaman tabel desimal. Tapi angka-angka ini sebenarnya jejak rekam perilaku manusia yang sangat nyata. Betul. Jadi, kalau kita mau paham ekosistem ini, langkah pertama yang paling logis adalah melihat bentuk fisik lapangannya dulu, di mana sih pemotongan ini beneran terjadi. Oke, mari kita mulai dari situ. Infrastruktur fisiknya. Kalau kita asumsikan RPH dan tempat pemotongan hewan ini kayak, ya, semacam gerbang tol resmi yang harus dilewati suplai daging sebelum masuk pasar, seberapa besar sebenarnya jaringan gerbang tol kita di tahun 2025? Jumlahnya ada di kisaran 1.100-an, tapi angkanya cair banget. Januari itu ada 1.111 unit yang aktif. Oke. Sebulan kemudian naik jadi 1.123, terus ditutup di angka 1.120 di akhir tahun, tersebar di 38 provinsi. Tunggu, 1.100 fasilitas untuk negara dengan hampir 300 juta penduduk, itu rasanya nggak terlalu banyak ya? Memang nggak banyak. Dan distribusinya sangat timpang. 3 provinsi teratas itu mendominasi. Jawa Timur punya 200 unit RPH aktif, Jawa Barat 125. Wah, lumayan jomplang ya. Benar. Dan di luar Jawa, Sulawesi Selatan punya 114 unit. Dinamika ini terjadi karena banyak fasilitas yang statusnya tutup sementara atau bahkan tutup permanen karena dibongkar. Tapi ada satu detail kecil yang bikin saya mengerutkan dahi pas baca ini. Dari 38 provinsi, ternyata cuma 4 provinsi yang punya RPH aktif di seluruh kabupaten atau kotanya. Iya, cuma sedikit. Cuma Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Sisanya? Sisa wilayah lainnya punya kekosongan infrastruktur yang masif. Banyak kabupaten yang sama sekali nggak punya fasilitas resmi yang beroperasi. Berarti kosong melompong dong? Iya, belum lagi provinsi kayak NTB atau Kalimantan Selatan yang justru mencatat jumlah fasilitas tidak aktif yang paling tinggi. Bangunannya ada, tapi mesinnya mati. Nah, ini dia. Kalau gerbang tol resminya nggak ada, terus dari mana angka-angka di tabel laporan setebal ratusan halaman ini berasal? Sapi sama kambing di daerah kosong itu kan nggak mungkin muncul ajaib begitu saja di pasar. Disinilah letak realitas birokrasi kita. Saat infrastruktur beton itu nggak ada, pemerintah menggantinya dengan tenaga manusia. Maksudnya tenaga manusia gimana tuh? Jadi data pemotongan dari daerah tanpa RPH itu nggak hilang. Datanya digali paksa lewat pencatatan Dinas Peternakan setempat. Petugas enumerator di daerah benar-benar turun ke lapangan. Oh wow, jadi di balik sel-sel Excel ini, ada petugas yang mungkin harus naik motor antar kabupaten, di pedalaman cuma buat nanya ke kepala desa atau jagal lokal, kayak, minggu ini potong berapa sapi? Persis. Mereka jadi unit observasi keliling. Ini ngasih kita perspektif betapa susahnya menjaga akurasi statistik di negara kepulauan, apalagi saat fasilitas dasarnya nggak merata. Menambal lubang infrastruktur pakai birokrasi ya. Menarik. Nah, fakta bahwa jaringan fisiknya tambal sulam ini bikin saya mikir soal kapasitas. Pasti ada masa-masa di mana mesin pemotong ini kewalahan kan? Pasti. Infrastruktur ini nggak beroperasi stabil sepanjang tahun. Jadwalnya itu disetir habis-habisan sama kalender kultural. Kalender kultural, oke.
Mari kita lihat data bulanannya. Secara volume, sapi kan dominan banget ya, nyaris 1 juta ekor. Betul, sekitar 963 ribuan ekor. Terus babi di 294 ribu. Disusul kambing, domba, kerbau, dan kuda yang cuma 600-an ekor. Tapi yang gila itu pas volumenya meledak. Bulan Juni, kuartal kedua tahun 2025. Benar. Lihat grafiknya itu kayak ngelihat kemacetan horor pas arus mudik. Pemotongan sapi mendadak naik 2,3%, kambing melonjak 60%, dan domba ini nggak masuk akal, meroket sampai 130%. Iya, ledakan logistik itu murni karena Juni 2025 bertepatan dengan Idul Adha. Ratusan ribu hewan harus disiapkan dalam jendela waktu yang sangat sempit. Cuma hitungan hari kan? Betul. Dan begitu Juni lewat, masuk kuartal 3, grafiknya anjlok parah. RPH mendadak sepi lagi. Kita ini menimbun nafsu konsumsi buat diledakkan di momen religius tertentu. Saya paham kalau sapi atau kambing meledak pas Idul Adha. Tapi, ada satu anomali aneh di sumber kita. Kerbau. Kerbau ini kan sering jadi alternatif daging sapi ya. Iya, secara fungsi kuliner. Logika saya, kalau dia alternatif, grafiknya harusnya ikut meledak dong di bulan Juni. Tapi ini kebalikannya. Puncak pemotongan kerbau malah di bulan Maret, terus merosot sepanjang tahun. Ada apa di bulan Maret? Maret 2025 itu momen perayaan Idul Fitri. Oh. Nah, anomali kerbau ini bukti kuat kalau preferensi lokal bisa ngebengkokin kurva ekonomi nasional. Di wilayah tertentu, kayak Sumatera atau Sulawesi, masakan daging kerbau itu elemen wajib buat menyambut Idul Fitri, bukan Idul Adha. Astaga. Jadi tradisi kuliner kedaerahan sekuat itu sampai mengubah bentuk grafik statistik se-Indonesia. Sangat masif. Mereka nyari kerbau khusus buat lebaran pertama. Makanya puncaknya di Maret. Habis lebaran kelar, konsumsinya anjlok hampir 23% di kuartal 2. Wow, beda banget ya sama babi yang grafiknya paling stabil. Benar, babi nyaris lurus sepanjang tahun, baru merangkak naik sedikit di Desember buat perayaan Natal dan akhir tahun. Keren banget kita bisa baca kalender agama cuma dari jenis hewan yang dipotong. Tapi karena sapi tetap jadi komoditas paling dominan, mari kita bedah hewan ini. Ada pertarungan kelas berat di laporan ini antar jenis sapi. Ya, pembagian kategorinya cukup detail. Dan omong-omong soal sapi, ada fakta unik. Sapi dipotong di seluruh provinsi kecuali Papua Pegunungan yang mencatat 0 pemotongan sapi di 2025. Tapi balik ke pertarungan tadi, laporannya membagi sapi jadi sapi lokal, sapi ekspor, dan sapi perah. Betul, dan yang dinilai adalah berat serta efisiensinya. Buat Anda yang dengerin, sapi perah di sini maksudnya sapi perah afkir ya, yang udah lewat masa produktifnya jadi dikirim ke pemotongan. Nah, selisih beratnya mencolok banget. Sapi impor itu raksasa, rata-rata berat hidupnya hampir setengah ton, 489 kg. Iya, sangat masif. Sapi perah afkir juga ngekor di angka 488 kilo. Sementara sapi lokal kita, rata-ratanya cuma 343 kilo. Selisihnya 140 kg lebih loh. Secara visual, sapi ekspor emang mendominasi. Beratnya stabil di rentang 460-an sampai nyaris 500 kilo tiap bulan. Gede banget ya. Sapi lokal nggak pernah nembus batas itu, mentok di 350-an. Tapi ada satu temuan krusial dari dokumen ini. Apa itu? Sapi lokal yang fisiknya jauh lebih kecil justru menang telak di presentase efisiensi karkas. Nah, ini yang aneh. Iya, 51,36% dari tubuh sapi lokal adalah karkas. Daging dan tulang utama setelah jeroan, kepala, dan kulit dibuang. Bahkan daging skeletalnya, daging murni tanpa tulang sapi lokal tetap juara di 38%. Ngalahin sapi perah raksasa yang karkasnya paling rendah di 50,08%. Kok bisa gitu? Ini murni keajaiban adaptasi genetika. Sapi lokal kita berevolusi di lingkungan yang menuntut efisiensi tinggi. Cuaca tropis, pakan lokal. Oh, oke. Sapi ekspor yang dari iklim beda seringkali ngembangin tulang yang jauh lebih masif buat nopang kerangka besarnya atau numpuk lemak ekstra. Sapi lokal badannya lebih kering, nggak butuh tulang setebal itu, jadi proporsi dagingnya lebih padat. Jadi mereka nggak buang nutrisi buat numbuhin tulang atau lemak yang nggak perlu ya?
Tapi, ini memunculkan pertanyaan kritis. Kalau sapi lokal kita seefisien itu, persentase dagingnya lebih banyak, kenapa kita repot-repot impor sapi raksasa dari luar negeri? Karena industri ini bergeraknya pakai tonase, bukan cuma persentase. Tonase gimana maksudnya? Ini soal efisiensi relatif lawan volume absolut. Gini, 15% dari sejuta itu tetap lebih besar dari 50%-nya 10.000 kan? Benar juga. Bayangin, 51% karkas dari sapi lokal yang beratnya 340 kilo itu menghasilkan sekitar 173 kilo karkas. Tapi sapi eksimpor dengan karkas cuma 50%, kalau dikali beratnya yang 490 kilo, hasilnya 245 kilo. Selisihnya 70 kilo lebih per ekor ya? Tepat. Buat jagal yang harus nyuplai bertonton daging tiap subuh, efisiensi genetik doang nggak cukup buat ngasih makan ratusan juta orang. Butuh volume raksasa dari sapi impor. Makanya rata-rata nasional karkas kita cuma di angka 51%-an hasil kompromi keduanya. Sangat masuk akal. Nah, ngomongin persentase karkas, ada komoditas niche kayak kuda dan babi di laporan ini yang jujur saja ngebongkar rahasia paling gelap dari infrastruktur resmi kita. Kuda ini emang dinamikanya unik banget. Pemotongannya cuma di Sumatera Utara, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan. Grafiknya juga liar. Tiba-tiba melonjak 34% di akhir tahun. Dan kalau kita bedah efisiensinya, lebih aneh lagi. Karkas kuda itu tinggi, 54%, tapi daging murninya anjlok ke 39%. Iya, tulangnya pasti padat dan berat banget. Beda sama babi yang mesin biologis paling efisien. Karkas babi tembus 60% dan daging murninya 44%. Tapi tunggu, ini pertanyaan terbesarnya. Dari mana pembuat dokumen ini dapat angka persentase karkas kuda, babi, atau sapi sampai 2 angka desimal begitu? Maksud saya, 54,53%. Itu kan presisi banget. Secara insting, Anda pasti ngebayangin sapinya ditimbang hidup-hidup, disembelih, dibersihkan, terus karkasnya ditimbang pakai timbangan industri gantung yang canggih kan? Ya iya dong, ini tahun 2025. Itu asumsi standarnya. Disinilah ironinya. Dokumen ini secara eksplisit ngaku kalau sebagian besar RPH dan TPH kita sebenarnya nggak punya sarana timbangan buat nimbang karkas. Tunggu, biar saya cerna dulu. Kita punya buku statistik dengan angka desimal super akurat, tapi di lapangannya mereka bahkan nggak punya alat buat nimbang. Nggak ada, alat ukur dasarnya nggak ada. Terus gimana mereka dapat angka persentase itu? Angka desimal yang kita bahas tadi tuh dipakai sebagai parameter wajib atau rumus asumsi konversi. Astaga. Jadi, jagal di lapangan cuma ngira-ngira berat hidup sapinya mungkin dari ciri fisik aja, terus dikalikan standar persentase nasional ini buat laporan ke pusat. Ini gila. Ini persis kayak nyoba ngitung total berat pesawat penumpang tapi bandaranya nggak punya timbangan kargo. Jadi petugas cuma ngitung jumlah orang masuk, terus dikali asumsi rata-rata berat koper dari penelitian zaman dulu. Analogi pesawat itu pas banget, angka statistik ini lahir buat nebus kelemahan infrastruktur, biar pencatatan nggak lumpuh total. Ini murni metode bertahan hidup buat birokrat. Fakta kalau RPH resmi kita nggak punya timbangan ini benar-benar mengkonfirmasi seberapa rentan sistemnya. Dan kalau gerbang resminya aja kekurangan alat dasar, wajar kalau sistemnya jebol pas beban puncaknya datang, yang bawa kita balik lagi ke bulan Juni. Ledakan Idul Adha, ya kalau kapasitas RPH udah mentok, kemana larinya sisa hewan itu? Laporan ini nyatet di kategori pemotongan di luar RPH atau TPH. Dan angkanya bikin saya ternganga. 692.000 ekor sapi dipotong sepenuhnya di luar fasilitas resmi, di bulan Juni aja. Angka yang luar biasa masif. Kalau angka Juni ini dimasukkan ke total setahun, itu merepresentasikan sekitar 66% dari seluruh sapi yang dipotong sepanjang 2025. 2/3 populasi sapi potong kita dieksekusi di luar sistem struktural loh. 66% lebih. Ingat obrolan kita di awal soal 1.100 RPH dan petugas pencatat. Ternyata 2/3 sapi di Indonesia bahkan nggak pernah lewat pintu RPH itu. Sama sekali nggak. Mereka dipotong di halaman masjid, di lapangan bola, di selokan perumahan. Rantai logistik rapi tadi langsung berubah wujud jadi sistem komunal dadakan yang luar biasa besar. Dan ini legal karena dikaitkan dengan ibadah, asal dilaporkan.
Tapi coba bayangin beban birokrasinya. Petugas daerah harus memantau ratusan ribu hewan yang disembelih serentak di ribuan titik informal cuma dalam beberapa hari. Ini nunjukin kekuatan gotong royong masyarakat yang mendadak jadi panitia logistik massal. Skalanya benar-benar nggak masuk akal. Oke, mari kita tarik benang merah dari semua data ini untuk Anda. Kita mulai dari jaringan RPH yang bolong-bolong dan ngandelin manusia buat nyatet data. Terus kita lihat gimana kalender budaya nyetir waktu operasionalnya. Kayak kerbau di Idul Fitri. Sampai domba yang meroket di bulan Juni. Kita juga bedah genetika sapi lokal yang efisien karkasnya, tapi kalah secara tonase dibanding sapi impor raksasa. Dan fakta mencengangkan kalau angka persentase desimal itu cuma instrumen darurat karena banyak tempat yang nggak punya timbangan. Yang akhirnya berujung pada realita bahwa di puncak konsumsi, sistem resminya kewalahan, bikin 66% logistik ini pindah ke tangan masyarakat di lapangan terbuka. Nah, dari semua itu ada satu pemikiran yang harus kita renungin. Kalau di bulan Juni, 66% pasokan daging sapi kita diproses di luar fasilitas yang punya standar kebersihan dan pengawasan limbah industri. Seberapa besar sebenarnya titik buta kita terhadap standarisasi keamanan pangan? Gimana kita bisa benar-benar yakin sama higienitas dagingnya kalau sebagian besar eksekusi ini nggak pernah tersentuh prosedur kontrol kualitas formal? Wah, itu pertanyaan provokatif yang bikin kita bakal ngelihat isi piring makan kita dengan cara yang beda banget setelah ini. Jaringan suplai makanan kita ternyata adalah keajaiban tambal sulam yang bisa jalan murni karena tradisi dan adaptasi. Terima kasih sudah ikut membedah data ini bareng kami di penelusuran mendalam hari ini. Tetaplah penasaran sama apa yang Anda makan, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya.